Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini saya melanjutkan ya beberapa materi dari sesi kemarin ya mengenai aplikasi SIM dan di sini saya mencoba untuk lebih mengenalkan kepada pengguna ataupun instansi mengenai alur proses yang dilakukan di dalam sistem terkhusus di pengolahan diklat. Oke, ya pertama dari hal pertanyaan nih, kenapa aplikasi sindikat itu penting? Atau bisa dibilang sangat penting ya, termasuk buat kebutuhan ASN khususnya dalam pengolahan pelatihan ataupun pendidikan. Nah, di mana di aplikasi Simdiklat ya, ini bisa diumpamakan ya. Jadi ada sebuah sistem LMS ya. Jadi ini saya coba untuk menggambarkan kepada teman-teman aplikasi di luar SIMDiklat ya. Karena aplikasi SIMDiklat sendiri itu lebih ke arah pengelolaan dari diklat. Nah, diklat itu bisa dilakukan di dalam LMS atau bisa dibilang ada platform lain nih gitu di luar SIMDiklat ya. Atau bisa dibilang turunan dari SIMDiklat lah, anak-anaknya, sorry, anak-anaknya dari SIMDiklat. Nah, di sini saya sebagai contoh ya, jadi ada LMS ya, jadi Learning Management System ya sebagai platform atau aplikasi yang digunakan pengguna dalam eh, peminatan pelatihan ataupun pendidikan gitu ya. Yang dimana di dalam platform itu terdapat eh, uh, administrasi dan juga monitoring ya dalam penggunaan Excel gitu. Jadi biasanya ya dari LMS itu ada keluarannya nih, entah dari rekap data peserta diklat gitu ya, ataupun sertifikat dan lain-lain. Nah, lebih jelasnya saya umpamakan ya. Misal ada tiga LMS ya, eh, di mana ada beberapa aplikasi tadi ya. Contoh di sini ya. Ada LMS pertama ya, di mana dalam sisi pengeluarannya nanti ada penerbitan sertifikat gitu. Nah, di LMS kedua ya, bisa dilakukan rekap pelatihan yang sering dikunjungi oleh peserta diklat. Dan juga di LMS yang ketiga ya, jadi ada keluarannya seperti rekap data monitoring dan evaluasi. Nah, saya bisa simpulkan ya, ketiga LMS ini gitu ya, eh itu bisa dikelola ya dalam satu aplikasi yaitu pengolahan diklat. Karena LMS itu lebih ke arah pembelajarannya gitu. Jadi sistem pembelajaran bagi ASN ataupun pengguna gitu. Jadi dalam aplikasi SIMDiklat itu mengintegrasikan terutama dalam sisi jam pelajaran ataupun seperti nilai yang keluaran nilai ya dari si sertifikat tersebut. Tapi secara secara detailnya memang eh, LMS itu ya atau sistem pembelajaran daring ya di sini kan termasuk online course dan sebagainya ya lebih ke arah pembelajaran ya, dalam jaringan gitu di mana nanti emang keluarannya itu seperti contoh saya ingin mengambil pelatihan manajemen diklat atau pengelolaan keuangan gitu. Nah, nanti dalam 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 sistemnya nanti dia pengguna ini gitu ya melakukan melaksanakan diklat ya berjumlah berapa jam pelajaran dan sebagainya. Nah, itu semua akan dikonversikan atau diintegrasikan di dalam aplikasi SIM diklat. Nah, jadi saat ini perumpamannya itu kita mempunyai tiga LMS ya, ataupun lebih. Nah, ada juga ya study case di dalam penggunaannya ya. Beberapa pengguna ya, pertama bisa meminta seluruh kegiatan diklat. Jadi salah satu pengguna itu meminta rekap seluruh kegiatan diklat tuh dari perencanaannya, dari realisasinya seperti berapa jumlah peserta yang mengikuti gitu ya. Ada juga yang belum mengikuti. Nanti itu semua direkap secara sistematis di dalam sistem.
Lalu juga mengenai template pertanyaan kuesioner gitu ya, untuk evaluasi diklat, di mana evaluasi diklat itu tidak hanya untuk penyelenggaraannya saja, maupun kita bisa mengevaluasi dari sisi pengajar gitu ya, maupun kita sebagai alumni atau semacam eh, alumni peserta diklat ya khususnya itu bisa melakukan evaluasi gitu kepada eh, pengajar ataupun penyelenggara gitu ataupun atasan. Nah, ada juga mengenai pengaturan jadwal diklat ya, agar tidak bentrok dengan diklat lainnya. Nah, di dalam kalender diklat kita semua bisa melihat informasi detail ya. Jadi ada beberapa jadwal diklat tuh yang bisa kita pantau secara real time. Alhasil hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya bentrok ya dengan diklat-diklat lainnya. Nah, setelah itu ya, ada case juga ingin melihat ya total jam pelajaran gitu dari diklat yang sudah diikuti. Karena eh, di dalam SIM diklat ya, itu tidak hanya mengadopsi eh, diklat yang ada di dalam instansi, maupun kita bisa mengintegrasikan dengan beberapa tadi ya ada LMS dari luar ataupun dari diklat di luar instansi. Nah, jadi kita bisa melihat total keseluruhan ya dari jam pelajaran yang telah diikuti eh, dan bisa dipantau secara real time. Oke, selanjutnya ya dari manajemen kegiatan diklat nih. Pertama ya, hal pertama itu eh, saya mencoba ingin memberikan informasi ya mengenai pelaksanaan kegiatan diklat ya. Eh, Pertama itu dari jadwal diklat. Nah, di mana kita bisa melakukan penjadwalan otomatis seluruh sesi diklat, termasuk ya mengenai pembagian waktu, ya ruang kelas tuh biasanya itu kan. Biasanya itu kita menyelenggarakan secara online atau eh, offline gitu ya, di gedung mana dan kelasnya apa, dan juga narasumber atau semacam coach atau eh, pengawas kelas sampai dengan pengajarnya gitu. Nanti itu semua bisa dilakukan di dalam sistem dan bisa kita lakukan pengelolaan ya secara sistematis. Nah, contoh di sini ya, eh, ada nama diklat ya, jumlah angkatan diklatnya gitu ya. Karena setiap diklat itu bisa lebih dari satu angkatan. Maksudnya bisa kita sampai dengan 5 angkatan gitu ya. Itu tergantung dengan kebutuhan. Dan kita bisa memantau ya atau membatasi jumlah peserta di masing-masing diklat, lalu durasi pelaksanaannya gitu. Itu semua kita bisa maintain ya atau kita kelola di dalam pengaturan administrasi diklat. Nah, selanjutnya data peserta. Data peserta ya, ini pencarian data peserta di mana saat kita melakukan plotting ya dari per masing-masing pengguna, itu kita bisa melihat ya data peserta secara detail di mana basis data peserta ya dengan unit kerjanya, jabatannya gitu, ataupun dengan rekam jejak pelatihan seperti sudah selesai atau belum dia melakukan kegiatan diklat atau ada beberapa kegiatan diklat yang sedang diikuti. Contohnya ya di dalam aplikasi kita bisa melakukan ya pemantauan ya pencarian data peserta di administrasi diklat. Kita bisa memasukkan aja namanya, contoh ya. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ya beberapa ya ataupun statusnya telah mengikuti gitu. Tinggal kita lakukan penginputan nama, langsung akan keluar semua datanya gitu. Nah, di menu pencarian data peserta. Nah, setelah itu mengenai kuesioner evaluasi. Nah,
Penyediaan formulir evaluasi pelatihan ya dari kegiatan ya eh, materi yang direncanakan gitu ya dan juga penyelenggara dan sebagainya itu bisa kita eh, pantau ya dari aplikasi SIMDiklat. Contoh tadi ya hasil evaluasi kuesioner penyelenggara. Nah, di hasil evaluasi penyelenggara kita bisa melihat ya dari nama diklatnya ya. Contoh di sini kita bisa melakukan ya penglihatan contoh di ini tourism. Contoh kita bisa melihat status input kuesionernya ya, di mana ada beberapa peserta yang sudah atau belum menginput kuesioner. Nah, ini semua bisa kita rekap ya, dievaluasi tadi coba kita lihat. Nah, contohnya ya, kita bisa mendownload ya, download evaluasi ataupun download evaluasi pertanyaan terbuka, di mana kita bisa melihat seluruh jawaban yang sudah diinputkan oleh si peserta sebagai bahan evaluasi. eh Administrasi monitoring dan evaluasi ya, monitoring evaluasi diklat gitu, di mana fitur yang mendukung kebutuhan ya terkhusus pimpinan untuk melakukan pemantauan secara cepat dan berbasis data. Nah, karena di Simdiklat ya ataupun di instansi ya, sesuai kebutuhan instansi itu ada beberapa atasan ya, ada atasan langsung ataupun atasan dari kepegawaian ataupun jadi pimpinan di sini tuh bisa dibilang atasan yang terlibat ataupun penyelenggara dan sebagainya itu bisa kita pantau ya. Pertama di sini rekap total jam ajar. Nah, di mana kita bisa menampilkan total jam pelajaran yang telah diikuti setiap ASN ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di menu ini ya, ini kita bisa melihat rekap data pengajar beserta jumlahnya nih. Ya, contoh nama pengajarnya gitu. Terus jumlah kelas eh, yang dia ikuti, lalu total jam ajarnya. Nah, contoh kita bisa melihat ya beberapa eh, beberapa mata atau materi diklat yang dia sampaikan, tahapan dari kegiatan diklat, lalu mulai dari diklat itu sampai dengan pengalokasian waktu. Itu bisa kita lakukan ya pemantauan di dalam aplikasi SIMDiklat. Nah, selanjutnya kalender jadwal ajar. Jadi itu semacam visualisasi agenda pelatihan secara mingguan gitu ya, secara kebutuhan pastinya di setiap uh, perangkat daerah. Contoh di sini ya kalender pengajar ya, contoh di hari Senin gitu. Itu ada berapa pengajar ya yang terlibat gitu, ataupun di hari Selasa itu bisa kita pantau ya dalam kurun bulanan, mingguan ataupun harian. Contoh di sini ya di hari Senin kita lihat eh, kita bisa pantau ya. Jadi eh, nama pengajar ini gitu ya melakukan pengajaran diklat gitu ya di jenis diklat apa, nama diklatnya apa, lokasinya di mana gitu. Misal di sini Gedung Stikes. Nah, jam mengajarnya itu berapa, lalu status kehadirannya. Nah, status kehadiran itu atau konfirmasi eh, jadwal pengajar itu dikonfirmasi melalui email. Jadi setiap pengajar itu bisa mendapatkan reminder dan di mana hasil dari rekapitulasi jadwal pengajar ini bisa kita lakukan di dalam sistem dan kita juga bisa mengunduh jadwal pengajar. Jadi saat kita unduh jadwal pengajar, kita bisa melihat jadwal ajar ya selama bulan ini siapa aja. Itu bisa kita pantau melalui aplikasi SIMDiklat. Nah, setelah itu rekap diklat pengawas kelas. Nah, jadi itu semacam data ya
baik lagi monitoring pelatihan yang mencakup nama pengawasnya gitu ya. Contoh kita langsung saja kita lihat ya di dalam sistem. Nah, contoh di sini ya, setup pengawas kelas gitu. Nama petugasnya, jumlah kelas yang dia pantau gitu ya. Secara detail bisa kita lihat ya. Nama diklat gitu, di angkatan berapa, tanggal pelaksanaan, lokasinya, itu semua dipantau oleh si pengawas kelas. Jadi, sebagai penyelenggara diklat pun juga kita tidak khawatir ya, karena secara monitoring, kita bisa memantau secara real time dan juga yang pastinya datanya sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh penyelenggaraan diklat. Oke, selanjutnya ya, di poin ketiga ini, integrasi dengan LMS. Nah, dalam mendukung proses belajar secara digital ataupun hybrid ya, jadi ada yang online ataupun sebagian ada yang offline, sistem Simdikat ini terhubung ya dengan LMS yang tadi di slide awal tuh. Jadi LMS ya sebagai pihak ketiga dan juga banyak banyak jenis LMS yang sudah terhubung dengan aplikasi SIMDiklat. Di mana yang pertama dengan adanya SIMDiklat ya sinkronisasi data peserta. Jadi peserta yang terdaftar otomatis memiliki akun dan akses di LMS. Ya, eh, jadi bisa jadi ya dalam LMS itu autentikasinya itu sama dengan aplikasi Diklat. Jadi setiap peserta itu hanya memiliki satu akses. Oleh karena itu nih contohnya ya di aplikasi yang sudah kita terapkan ya khususnya di aplikasi Simdiklat itu sudah ya satu akun gitu dengan aplikasi contohnya si Jule gitu. Nah, itu contoh aplikasi yang sudah memiliki akun atau akses di LMS. Jadi, eh, peserta pun atau ASN pun tidak kebingungan gitu dengan akses akunnya. Lalu, pencatatan jam pelajaran. Nah, jadi semua aktivitas pembelajaran secara daring tadi ya, mau dari webinar, kuis, ataupun modul pelatihan lainnya, di LMS ya akan tercatat sebagai jam pelajaran di peserta diklat. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di peserta diklat ya, kita bisa melakukan sinkronisasi ataupun di sini kita bisa lihat update ya data LMS gitu ya yang sudah diselesaikan oleh si pegawai. Itu semua bisa kita lakukan sinkronisasi gitu ya. Jadi kita tidak khawatir gitu dengan JP yang sudah kita raih. Alhasil dengan adanya sistem ini kita bisa meng semacam apa ya, semacam sinkron ya, mensinkron perolehan jam pelajaran dari diklat di luar instansi ataupun di luar sistem. Nah, selanjutnya ya, ini sebagai terakhir ya dari aplikasi SIMDiklat ini itu bisa kita lakukan penilaian dan sertifikat secara digital. Nah, di mana di aplikasi SIMDiklat yang sudah kita terapkan itu terhubung di eh, semacam kode, kode barcode lah ya istilahnya ya di dalam sistem BSRE. Jadi kita bisa melakukan generate sertifikat dan sudah ditandatangani oleh eh, pimpinan ya ataupun atasan. Nah, jadi itu sebagai nilai umpan balik ya sertifikat ya kelulusan ya di mana apabila peserta sudah mendapatkan sertifikat ya berarti peserta tersebut dinyatakan lulus gitu. Nah, apabila peserta tidak sesuai ya itu nanti ada juga namanya surat SK ya, SK penundaan dan sebagainya. Nah, contoh ya tadi di dalam sistem Sindiklat kita
bisa melakukan ya generate sertifikat ya. Contohnya di sini kita bisa lihat generate sertifikat ya. Contoh di sini nih contoh misalnya learning gitu. Kita bisa melakukan ya generate sertifikat di dalam sistem. Nah, dengan ada proses generate sertifikat ini, itu terhubung oleh layanan-layanan yang saling terintegrasi gitu. Dan juga kita bisa melakukan em, mengefisiensi proses yang dimana sebelumnya itu dilakukan secara manual. Jadi semua itu dikolektif ya dijadikan satu dan ditandatangani oleh pimpinan gitu. Lagi pula ya sertifikat itu memang secara alur prosesnya itu cukup banyak ya. Kita harus minta tanda tangan dari kepala bidangnya gitu ya, lalu ke pimpinannya gitu. Nah, dengan adanya aplikasi SIMDiklat kita bisa mengenerate sertifikat ya secara mudah gitu, secara cepat dan efisien gitu. Oleh karena itu ya hasil dari penilaian sertifikat ini ya kita bisa melihatnya di contoh seperti ini nih ya. Jadi di dalam aplikasi SIMDiklat itu ya itu ada generate sertifikat pelatihan, ada juga transkrip nilai. Nah, contohnya di sini ya atas nama pengguna ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan tanda tangan elektronik gitu, yang dimana sudah terhubung di dalam sistem BSRE dan dilakukan secara kita juga bisa melakukan generasi sertifikat secara individu ataupun secara angkatan. Jadi proses ini sangat mudah ya, sangat eh pastinya menghemat waktu. Yang di mana sistem itu bisa dilakukan, sistem penatangan itu bisa dilakukan seminggu, ya ini bisa dilakukan oleh eh, hitungan jam ataupun hitungan di sehari kelar gitu. Oke, paling itu ya, yang bisa saya sampaikan ya. Jadi dari ruang lingkup aplikasi SIMDiklat ini gitu ya, di mana eh, adanya integrasi sistem dengan LMS-LMS terkait ya. Di bawahnya ini contohnya itu sebagai pelaksanaan dari diklat ya, dari video-video sebelumnya ya, dari perencanaan diklat. Nah, sekarang itu kita masuk di dalam pelaksanaan diklat yang nantinya akan ada monitoringnya lagi ya. Jadi aplikasi SIMDiklat itu eh, kita tadi bisa lihat ya monitoring evaluasinya gitu ya. Nah, nanti secara menyeluruh kita bisa juga melihat monitoring secara pintar gitu ya, secara lebih efisien lagi gitu. Sampai kita bisa memperbandingkan ya data-data yang dibutuhkan selama rekapitulasi pengembangan kompetensi ataupun diklat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita coba ingin berdiskusikan lagi ya kepada teman-teman. Mungkin nanti materi selanjutnya kita masuk ke penyelenggaraan diklat ya. Mungkin sampai di sini ya. Apabila teman-teman menyukai dari materi-materi yang kita sampaikan, bisa like and subscribe gitu. Like, comment, and subscribe dan ataupun teman-teman bisa merequest ya eh, materi-materi ataupun diskusi singkat ataupun ada mungkin bisa melalui email-email kami ya apabila ada semacam opportunity dan sebagainya dan saya eh, tutup ya materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian.